Semoga di tahun baru 2021 ini kita lebih sehat dan lebih giat dalam Tuhan. Dan juga agar corona cepat pergi, agar kita semua aman dari corona. Oh, saudara, ini kalian tahu saatnya apa? Ya, betul. Kita akan ibadah dan memuji Tuhan. Ayo yuk kita ibadah. Dosa. Gak usah takut nih, lagi mau ibadah. Untuk apa ibadah? Lebih baik main HP saja. Lagian papa mama tidak tahu kok kalau Jovan tidak ibadah. Teman-teman juga lagi main HP. Jovan, ingat janjimu sama Tuhan di tahun baru ini. Tuhan Yesus, saya berjanji di tahun baru ini saya akan lebih taat kepada Tuhan Yesus dan juga Papa Mama. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saya oleh dosa. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan saya untuk menjadi anak yang tetap taat. Teman-teman, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita ibadah yuk. Halo adik-adik Bright Star, selamat hari Minggu. Hari ini Nasi sangat bersukacita dapat berjumpa lagi dengan adik-adik, dapat beribadah bersama lagi dengan adik-adik. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai dan memelihara kita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ayo kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai dan memelihara kami hingga pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu ini agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat kalian sedih, saat kalian sendirian, apakah ada yang menemani? Saat kalian sedang susah, ada yang menghibur kalian? Saya punya satu sobat yang selalu setia menemani Lause. Walaupun Lause dikala Lause sedih, walaupun Lause sendirian, sahabat Lause selalu menemani Lause. Adik-adik, ayo kita menyanyi lagu Satu Sobat yang Setia. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Ada satu sobat yang setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Adik-adik, saat papa mama memanggil kalian, saat papa mama menasehati kalian, kalian harus dengarkan, kalian harus lakukan semua nasihat mereka. Karena kalian adalah anak Tuhan yang harus mengikuti teladan Tuhan yang taat. Yuk adik-adik, kita naikkan sebuah pujian. T-A-A-T, taat. Nah adik-adik, hari ini Tasya akan bernyanyi ditemani oleh teman-teman kalian. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Nah adik-adik, kita memiliki sebuah buku yang indah yang berisi kebenaran yang menceritakan keselamatan untukku, untukmu, dan semua orang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lau Su Fang Fan, marilah kita dengarkan persembahan pujian dari teman-teman kalian. Berisi kebenaran
sekali masih diberi kesempatan oleh Tuhan bisa bertemu dengan adik-adik semua di tahun baru ini, khususnya lewat ibadah online. Walaupun kita semua belum bisa bertemu langsung, tapi kita jangan lupa untuk bersyukur karena anugerah Tuhan yang memelihara Lause, adik-adik semua, papa mama bisa masuk ke tahun yang baru ini. Tentunya adik-adik dengan semangat yang baru untuk terus jadi anak Tuhan yang lebih baik lagi dan taat kepada Tuhan juga kepada papa dan mama. Nah, saatnya Lause akan menceritakan firman Tuhan. Sebelumnya Lause ajak kita semua untuk lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena anugerah Tuhan yang sudah memelihara kami untuk bisa melewati tahun 2020. Dan kami bersyukur kami masih diberi kesehatan yang baik, bisa masuk di tahun yang baru. Tuhan berkati kami semua di sepanjang tahun yang baru ini. Ya Tuhan, saat ini kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami semua agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan, katakan amin. Adik-adik, baru-baru saja kita merayakan hari apa adik-adik? Hari Natal. Apa arti Natal bagi kita semua? Apa? Benar, Natal adalah hari di mana Yesus telah lahir ke dunia untuk membawa keselamatan bagi Lause, bagi adik-adik, bagi papa mama, bagi kita semua yang ada di dunia ini. Nah, sebagai bayi, Yesus juga bertumbuh seperti kita semua, seperti adik-adik. Dia bertumbuh dari bayi menjadi semakin besar, dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, menjadi semakin besar. Di dalam Alkitab, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 memberitahukan kita bahwa Yesus tinggal di Nazaret bersama dengan papa mamanya. Siapa nama papa mama Yesus? Maria dan Yusuf. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Maria dan Yusuf mengajak Yesus untuk pergi ke Yerusalem untuk mengadakan perayaan Paskah. Yesus tentu sangat senang sekali karena baru kali ini dia bisa ikut untuk merayakan Paskah di Yerusalem, di rumah Allah. Mereka bersiap-siap untuk pergi. Biasanya mereka pergi dengan keluarga mereka, dengan teman-teman mereka. Mereka beramai-ramai pergi ke Yerusalem. Sampai di sana mereka semua merayakan Paskah. Banyak sekali orang di sana. Ketika perayaan itu sudah selesai, mereka siap-siap untuk pulang kembali ke rumah mereka, yaitu di Nazaret. Mereka beramai-ramai lagi. Mereka berjalan kaki pulang ke rumah mereka. Sepanjang perjalanan, mereka terus berjalan. Karena mereka sudah berjalan seharian, tentu mereka sangat lelah sekali. Akhirnya mereka harus beristirahat dulu. Mereka makan dan minum supaya mereka kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah mereka. Maria dan Yusuf, mereka mengira Yesus ada bersama-sama dengan anak-anak dan rombongan lainnya yang ada di belakang. Maria mencari Yesus di antara mereka. Apa kamu melihat Yesus? Tidak, bukankah tadi dia mengikut dari arah belakang? Oh, tidak. Apa kamu melihat Yesus? Tidak, saya tidak melihat Yesus. Dan kamu, apa Yesus bersama denganmu? Kami tidak melihat Yesus dari tadi. Oh, di mana dia? Yesus.
tidak, Yesus hilang. Maria, jangan bersedih Maria. Mungkin Yesus ada di rumah ibadah di Yerusalem. Mari kita sama-sama ke Yerusalem untuk mencari dia. Ya benar, ayo kita pergi. Maria dan Yusuf mereka mulai khawatir karena tidak ada satu orang pun yang melihat di mana Yesus berada. Maria dan Yusuf memutuskan untuk kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Akhirnya mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Sedang apa Yesus di sana? Apakah Yesus sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain yang ada di sana? Tidak adik-adik, tetapi Yesus sedang duduk manis, duduk di sana bersama dengan para guru. Dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para guru-guru yang ada di sana. Wah, Yesus duduk dengan tenang, dia mendengarkan dengan baik. Maria dan Yusuf mereka sangat senang sekali karena akhirnya mereka bisa menemukan Yesus kembali. Dan Maria berkata kepada Yesus, "Nah, kami semua mencarimu kemana-mana. Kami sangat khawatir sekali jika kau hilang." Yesus pun menjawab, "Bukankah ayah dan ibu tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku?" Saat itu Maria dan Yusuf mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Setelah itu Yusuf dan Maria mereka mengajak Yesus untuk pulang kembali ke Nazaret. Yesus sebenarnya masih sangat ingin di sana, masih sangat ingin berada di rumah Allah untuk belajar firman Tuhan. Menurut adik-adik, apakah Yesus akan taat pada orang tuanya? Apakah Yesus akan ikut mereka untuk pulang kembali ke rumah? Ketika kita diajak oleh papa mama untuk pulang, waktu kita diajak ke mall atau di mana saatnya untuk pulang, biasanya kita bagaimana? Biasanya langsung lihat ada adik-adik yang berontak-berontak, tidak mau pulang, masih mau main, masih mau belanja. Tapi Yesus bagaimana? Dia taat kepada orang tuanya. Dia tahu bahwa dia harus taat kepada Tuhan dan juga taat kepada papa dan mamanya. Nah, adik-adik, apakah kita mau seperti Yesus jadi anak yang taat pada Tuhan dan taat pada orang tua? Maukah kita belajar seperti Yesus menjadi anak yang taat yang menyenangkan hati Tuhan? Ayat hafalan kita hari ini terdapat pada Lukas pasal 2 ayat 52 yang bunyinya, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Adik-adik nanti bisa hafal di rumah ya. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita. Kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami semua bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami bisa belajar menjadi anak yang taat seperti Tuhan Yesus. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik ibadah sekolah minggu online kita. Sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya dengan cerita yang berbeda. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan membuat aktivitas taat. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 4 lembar karton yang berwarna, gunting, lem, spidol, selotip,
seutas tali kurang lebih 60 cm. 8 biji hiasan mata. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuatnya ya adik-adik. Pertama-tama, gambar tangan adik-adik di selembar kertas sehingga nanti akan menjadi pola bentuk tangan. Nah, setelah pola tangan sudah selesai, adik-adik bisa menggunting pola tangannya dulu. Gunting yang rapi ya adik-adik. Nah, sekarang pola tangan sudah selesai. Setelah pola tangan selesai, tempelkan di selembar karton yang akan kita gunting di karton yang berwarna. Nah, sekarang pola tangan sudah jadi ya. Kita akan membuat 4 potong tangan seperti ini di karton yang berbeda. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 4 gambar tangan yang sudah adik-adik buat dan adik-adik gunting. Saatnya kita akan menempel, kita akan membuat huruf taat dan kita akan tempel pada setiap tangan yang sudah kita gunting. Nah, berikutnya untuk membuat huruf taat supaya lebih mudah, kita membuat polanya dulu pada selembar karton. Kita bisa tulis pola seperti 2 huruf ini, T dan A. Setelah itu, adik-adik bisa menggunting huruf T dan A-nya. Nah, sekarang pola untuk huruf taat sudah ada. Kita akan menggambar huruf T dan A ini di karton yang tadi sisa dari kita gambar tangan ya. Nah, langkah berikutnya kita akan menggunting huruf-huruf yang sudah kita buat. Nah, huruf T-nya sudah jadi. Berikutnya kita akan membuat huruf A. Sekarang huruf taat sudah ada. Berikutnya kita akan tempelkan huruf taat ini pada potongan jar tangan yang sudah kita buat. Kita akan tempel di sini.
Oke. Sebelum kita tempel huruf taat, kita bisa menuliskan di setiap potongan tangan yang sudah kita gunting, kita menuliskan seperti janji kita untuk mau menjadi anak yang taat seperti Yesus. Jadi kita bisa menuliskan, saya mau taat seperti Yesus. Sekarang kita akan tempel setiap huruf yang sudah kita gunting tadi ya. Sekarang huruf T-nya kita beri lem sedikit. Setelah itu kita tempelkan pada potongan tangan yang sudah dibuat. Nah, berikutnya huruf A. Nah, berikutnya lagi huruf A. Nah, sekarang taat. Kita sudah mendapatkan kalimat taat, kita akan mempercantik dengan memberikan mata, hiasan mata. Nah, sekarang taat, hasil kreasi kita sudah jadi. Langkah terakhir kita akan menempelkan pada seutas tali yang nanti hasilnya bisa kita tempelkan di depan pintu kamar kita atau di depan cermin. Nah, sekarang saatnya kita akan memasang seutas tali ini di belakang huruf taat atau pada potongan-potongan gambar tangan yang sudah kita buat. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Tapi sebelumnya kita akan beri lem supaya kita lebih mudah untuk membuatnya dan kalimatnya nanti tidak terbalik pada saat dipasang. Maka potongan tangan ini kita akan balik seperti ini. Kita susun rapi, setelah itu pasang tali yang kita mau pada atas potongan tangan yang sudah kita buat. Kita beri lem selotip yang sudah kita gunting. Setelah semuanya diberi lem dengan rapi, maka kita akan balik seperti ini. Jadi deh. Nah, setelah jadi, adik-adik bisa pasang hiasannya seperti ini di depan cermin ataupun di tempat mana
adik-adik lihat, Tian akan selalu mengingatkan adik-adik kalau saya mau taat seperti Yesus. Mudah kan adik-adik? Selamat berkarya. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.